Dalam kehidupan seorang wanita, sejatinya selalu memiliki kerinduan untuk melayani pasangannya, baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Namun apa jadinya ketika memasuki kehidupan pernikahan? Justru ada yang berbeda dengan pernikahan normal lainnya. Dalam studio Good News telah hadir 2 orang narasumber yang mengalami penyakit langka yang disebut vaginismus. Vaginismus merupakan suatu kondisi di mana kakunya otot-otot kewanitaan yang tidak disadari sehingga terjadi kesulitan saat melakukan penetrasi, bahkan ketika melakukan serangkaian pemeriksaan medis. Inilah yang dialami Yuanita Melia dan Tiara Cantika. Banyak pertanyaan yang muncul dalam diri mereka selaku seorang istri. Bahkan Tiara sempat depresi dan nyaris bunuh diri. Namun, memang tidak ada yang kebetulan dalam Tuhan. Bahkan Tuhan sanggup melakukan sesuatu yang akhirnya mengubahkan kehidupan mereka. Penasaran dengan apa yang terjadi dalam hidup mereka? Temukan jawabannya sesaat lagi hanya di Good News Program. Nah, kapan kamu sadar bahwa kamu mengidap penyakit ini? Setelah menikah. Oke, Jadi pada saat saya menikah kok tidak seperti pada umumnya pasangan gitu. Akhirnya saya ke Obgyn waktu itu, ke dokter kandungan, dan dinyatakan vaginismus. Apakah tahun berapa ini kejadiannya? Sembuhnya tahun 2017. Waktu kamu tahu sakitnya tahun? Saya menikah tahun 2009. Jadi langsung ke dari 2009 sampai ya, mulai concern 2010. 2017. Jadi 2009 sampai 2010 atau mungkin baru aja jadi masih kurang rileks mikirnya gitu. Terus mulai berobat 2010. Dari 2010 sampai ya. Oh, wow. Jadi kalau kita boleh tanya lebih detail nih ya. Jadi selama kamu nggak menyadari tentang adanya masalah ini atau penyakit ini nih, hubungan suami istri kamu seperti apa? Ya berusaha untuk kayak seperti layaknya, tapi endingnya tuh kayak penetrasi tidak bisa. Oh. Jadi ini penyakitnya namanya vaginismus. Jadi vaginismus itu ada suatu keadaan kekakuan otot pada dinding vagina yang menyebabkan penderitanya itu sulit dilakukan penetrasi pada penderitanya. Baik itu penetrasi karena hubungan suami istri ataupun penetrasi karena pemeriksaan medis. Tapi pada saat itu dinyatakannya cuma mungkin ini karena faktor psikis, jadi dirujuknya ke psikiater. Terus udah ke psikiater, itu juga cuma dikasih seperti relaksan, yang akhirnya tuh saya pindah lagi ke psikiater yang lain juga sama dan tidak membuahkan hasil, dan pindah akhirnya alternatif yang lain. Pada saat itu saya memutuskan untuk hipnoterapi. Oke, dan waktu kecil apakah Tiara juga nggak pernah ada trauma masa kecil atau sesuatu pernah terjadi dalam sepanjang kehidupan kamu, ada nggak? Jujur tidak pernah. Sampai hipnoterapinya menggali lebih dalam, sampai saya sendiri bingung. Nggak ada Tuhan, aku sampai bingung. Dan di satu titik saking desperate-nya saya udah hampir mau bunuh diri. Iya, karena mungkin lebay terdengarnya, tapi saat itu saya depresi banget. Saya ini bukan istri yang berguna. Kamu merasa gagal sebagai seorang istri untuk bisa melayani suami dengan baik gitu. Benar. Dimana suami saya benar-benar baik dan tapi masyarakat sekitar saya tuh enggak, kamu tuh bukan istri yang baik. Lalu ada suara-suara dalam hati, kamu tuh enggak berguna jadi istri. Nah, hal itu membuat saya stres, depresi, sampai maaf ada benjolan karena stres. Iya, kayak gitu. Wow. Nah, ya. Lalu Jadi, mulai sadar kalau ini setahun adalah menikah. suatu penyakit apa? Ya. Kapan? Dalam kondisi apa? Suatu hari Mbak Ita di sebuah acara talk show, ia berkata bahwa ada penyakit yang namanya vaginismus. Dari situ saya lihat gejalanya semuanya sama dengan yang saya alami. Saya coba bercerita dengan suami saya, tapi dia masih percaya kalau enggak, kamu enggak sakit ya Ra, katanya. Tapi dalam hati kecil saya, Tuhan kenapa enggak aku coba ini pengobatan ini. Nah setelah itu saya coba ke dokter itu, dan ternyata benar saya derajat 4 dan butuh prosedur untuk menyembuhkan. Oh, ini sama-sama derajat 4. Iya. Loh, hitungannya kok bisa tahu sampai derajat 1, 2, 3, 4 itu apa? Itu ada tes sendiri yang dilakukan oleh dokternya. Apakah penyakit ini hanya diderita oleh anak-anak putri yang masih gadis?
Atau apakah bisa juga terhadap orang-orang yang sudah menikah, mungkin habis punya anak, terus jadi perubahan anatomi atau bagaimana gitu? Jadi vaginismus ada vaginismus primer dan sekunder. Kalau yang primer seperti kita, nah sekunder mungkin ada yang habis melahirkan atau habis melahirkan baru bisa terjadi masalah itu. Vaginismus atau pernah melakukan penetrasi tapi habis itu terus nggak bisa juga bisa, itu namanya vaginismus sekunder. Kalau harapan kamu apa nih ya untuk kedepannya? Tentu buat teman-teman semuanya yang mengalami sama seperti saya dan mereka merasa tidak ada pengharapan, dengan keterbukaan itu mujizat terjadi. Dan dari kelemahan kita ternyata yang paling berharga di mata Tuhan. Jadi jangan malu, jangan pernah putuskan hubungan pernikahan hanya karena hal tidak penting, bercerai karena bukan sesuatu yang alasan yang benar. Kita bisa sembuh. Halo teman-teman sekalian, saya percaya bahwa video yang baru saja Anda saksikan sudah menjadi berkat buat Anda. Dan saya secara pribadi berharap bahwa setiap tayangan baik berupa Good News Program ataupun penjabaran firman Tuhan atau hal-hal lain yang Anda saksikan itu pasti akan menjadi berkat buat setiap kehidupan Anda. Dua hal yang saya ajak Anda, yang pertama, mari subscribe dalam channel Anugerah Ministries supaya setiap tayangan-tayangan baru ini akan Anda ketahui, ada gambar lonceng, jangan lupa untuk dipencet sekaligus supaya setiap tayangan baru Anda akan mendapatkan notifikasi. Kemudian yang kedua, Anda pun dapat menjadi berkat bersama dengan kami. Anda dapat klik di sebelah kiri saya sehingga Anda dapat berpartner bersama dengan kami. Setiap dukungan Anda ini akan memastikan bahwa kita pun akan tetap dapat menjadi instrumen dan menjadi berkat bersama Anda dengan Anda untuk melebarkan kerajaan surga. Terima kasih, Tuhan memberkati.